Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan 4 mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, langsung saja kita mulai. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat dari isometri. Yang pertama, mengawetkan garis dengan garis. Yang kedua, mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga, mengawetkan kesejajaran dua garis. Di sini arti mengawetkan sendiri itu adalah mempertahankan. Jadi kalau mengawetkan garis dengan garis artinya prapeta dari suatu garis itu jaraknya sama dengan peta dari garis tersebut gitu. Kemudian akibat dari teorema di atas, teorema sifat-sifat ini akibatnya apabila A tegak lurus dengan B, maka transformasi A tegak lurus transformasi B dengan T sebuah isometri. Jadi akibat dari sifat ini dia menghasilkan sebuah akibat, yaitu ini. Ketika ada A yang tegak lurus dengan B, maka nanti transformasinya A ini juga tegak lurus dengan B. Itu disebut juga transformasinya itu termasuk juga sebuah isometri. Kemudian buktinya seperti ini. Dipunyai A tegak lurus dengan B. Akan ditunjukkan apakah benar hasil transformasinya ini juga tegak lurus juga gitu kan. Yang pertama yang akan ditunjukkan kan ini. Berarti TA tegak lurus dengan TB. Jadi yang akan ditunjukkan ini kita buktikan dengan cara kontradiksi. Kontradiksinya apa? Kalau A tegak lurus dengan B, berarti kontradiksinya adalah A tidak tegak lurus dengan B. Ya, berarti andaikan transformasi A tidak tegak lurus dengan transformasi B, maka terdapat sudut antara TA dengan TB yang tidak sama dengan 90 derajat. Kita tahu bahwa sudut yang dibentuk dengan garis yang tegak lurus ini adalah 90 derajat. Berarti kalau ini tidak tegak lurus, ya berarti ini tidak sama dengan 90 derajat. Karena isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, ini kan sifat isometri nih, mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, maka sudut yang dibentuk oleh A dan B tidak sama dengan 90 derajat. Jadi kalau kita andaikan TA tidak tegak lurus dengan TB, maka sudutnya bukan 90 derajat. Sedangkan sifat dari isometri sendiri itu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Salah satu sifatnya seperti ini. Jadi hal ini kontradiksi. Ya kan? Kontradiksi. Berarti si garis yang tidak tegak lurus ini tidak sama dengan sudutnya dengan yang kita punyai, kita daerah domainnya aja sudutnya 90 derajat. Tapi di sini hasilnya bukan 90 derajat kalau dia tidak tegak lurus juga transformasinya. Berarti sifat ini tidak terpenuhi. Jadi hal ini kontradiksi. Kontradiksinya ini hasilnya tidak sama dengan 90 derajat. Tapi harusnya hasilnya itu 90 derajat. Berarti kontradiksi dengan A tegak lurus dengan B. Jadi pengandaian harus tidak benar. Artinya
supaya dia seperti sifat isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, ya maka kalau di sini 90 derajat ya hasil transformasinya juga 90 derajat. Jadi artinya TA itu tegak lurus dengan TB. Jadi apabila A tegak lurus dengan B, maka transformasi A tegak lurus dengan transformasi B dengan T sebuah isometri. Kemudian di sini Ibu punya sebuah bangun. Kita beri keterangan gambar 3 titik A. Ini adalah daerah prapetanya, ini daerah petanya. Di sini terlihat ini sebuah apa? Sebuah pencerminan ya. Berarti A, B, C. Kemudian ini A, B, C. Nah, kalian lihat di sini di prapetanya. Di prapetanya ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau di sini A, B, C, kemudian ke A lagi. Berarti anak panahnya dari gini ya, muter ke sini, kemudian kembali ke sini lagi. Ini menandakan berlawanan jarum jam. Kemudian untuk A aksen, B aksen, dan C aksen, kemudian kembali lagi ke A. Itu berarti apa? Di sini dia sesuai dengan searah jarum jam. Jadi prapetanya ini berlawanan jarum jam, kemudian petanya sesuai dengan jarum jam. Kalau sesuai jarum jam berarti dia arahnya ke ini ya. Kalau dari Ibu ke kanan ya arahnya. Tapi kalau dia berlawanan jarum jam berarti arahnya ke kiri. Kalau ini tadi pada pencerminan, kemudian ini pada sebuah rotasi. Kita lihat ini titik rotasinya ada segitiga PQR. Ini prapetanya. Kemudian ada segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Ini adalah hasil dari rotasinya atau petanya, peta dari segitiga ini. Kalau kalian lihat ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita lihat pada prapetanya dulu. PQR. Dia apa? PQR kemudian kembali lagi ke P. Dia adalah berlawanan jarum jam. Kemudian ini P aksen, Q aksen, dan R aksen kembali lagi ke P aksen. Berarti ini juga apa? Anak panahnya ke sini juga. Ini juga berlawanan jarum jam. Jadi baik prapetanya maupun hasil petanya ini dia keduanya sama-sama berlawanan jarum jam. Oke, kalau kalian sudah paham berlawanan atau searah jarum jam, kita lanjut ke materi ini. Nih, pada gambar 3 titik A, tadi gambar ini tadi, ya, gambar ini. Pada gambar 3 titik A, tampak bahwa apabila pada segitiga ABC, urutan kelilingnya adalah ABC, adalah berlawanan dengan putaran jarum jam, maka petanya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen adalah sesuai dengan putaran jarum jam. Ini tadi, yang ini berlawanan, yang ini searah. Jadi prapetanya ini berlawanan jarum jam, kemudian petanya ini searah jarum jam. Kemudian pada gambar 3B, Anda lihat juga suatu isometri yaitu suatu rotasi yang mengelilingi sebuah titik O. O ini pusat rotasinya.
Nanti kita akan bahas mendalam tentang rotasi ini di pertemuan selanjutnya. Oke, di sini dikemukakan sekedar sebagai contoh ya. Kalau pada segitiga PQR, urutan kelilingnya itu dari mulai PQR adalah berlawanan arah jarum jam, maka pada petanya, yaitu pada segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen, tetap berlawanan dengan putaran jarum jam yang telah kita identifikasi tadi. PQR ini berlawanan jarum jam, kemudian P aksen, Q aksen, dan R aksen ini juga berlawanan jarum jam. Kenapa dikatakan berlawanan jarum jam? Karena dia arah anak panahnya ke kiri. Dia jalannya ke kiri. Ya. Untuk membahas lebih lanjut fenomena isometri di atas, kita perkenalkan konsep orientasi 3 titik yang tak segaris. Jadi, tadi ada istilah searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, untuk membahas itu, jadi ada yang namanya konsep orientasi 3 titik yang tak segaris. Nih, andaikan P1, P2, dan P3 tidak titik yang tidak segaris, maka P1, P2, dan P3 ada tepat satu lingkaran I. Jadi kalian buat 3 titik. Kalian namain P1, P2, P3. Kemudian kalian hubungkan dari P1 ke P2, dari P2 ke P3, dari P3 ke P1. Jadilah sebuah lingkaran. Itu namanya kita sebut lingkaran I. Kita ini ya, yang tadi. Kemudian apabila arah keliling ini sesuai dengan putaran jarum jam, maka dikatakan bahwa 3 titik P1, P2, P3 ini memiliki orientasi yang sesuai dengan putaran jarum jam atau orientasi yang negatif. Jadi kalau dia sesuai dengan putaran jarum jam, maka dia disebut dengan orientasi yang negatif. Kemudian kalau dia berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka dikatakan bahwa memiliki orientasi yang berlawanan itu disebut dengan orientasi yang positif. Gitu ya. Kalau berlawanan dia positif, kalau searah jarum jam dia negatif. Itu disebutnya. Kemudian jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa di gambar 3 titik A ini apa orientasinya? Orientasi positif atau orientasi negatif? Jadi pada gambar 3 titik A memiliki orientasi positif yang ABC, yang prapetanya. Sedangkan yang daerah petanya A aksen, B aksen, C aksen memiliki orientasi yang negatif. Kemudian pada gambar 3B, PQR ini positif dan P aksen, Q aksen, R aksen ini tetap positif. Jadi pencerminan pada gambar 3A itu mengubah orientasi, sedangkan pada gambar 3 titik B mengawetkan orientasi. Jadi ada istilah searah jarum jam, berlawanan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, orientasinya negatif. Kemudian kalau dia berlawanan dengan putaran jarum jam, orientasinya negatif. Kemudian ada lagi istilah ketika dia hasil petanya ini tidak atau berubah dari prapetanya, arahnya ini, maka dia dikatakan
bahwa di sini mengubah orientasi. Kemudian ketika dia sama hasilnya, daerah prapeta sama petanya arahnya sama, itu namanya dia mengawetkan orientasi. Tuh. Kemudian ada sebuah definisi, suatu transformasi T mengawetkan suatu orientasi jika untuk setiap 3 titik tak segaris PQR orientasinya sama dengan P aksen, Q aksen, R aksen. Dengan transformasi P itu sama dengan P aksen, transformasi Q sama dengan Q aksen, transformasi R sama dengan R aksen. Kemudian suatu transformasi T membalikkan suatu orientasi jika untuk setiap 3 titik tak segaris PQR orientasinya tidak sama dengan orientasi peta-petanya. P aksen, Q aksen, R aksen dengan TP sama dengan P aksen, TQ sama dengan Q aksen, TR sama dengan R aksen. Kemudian definisi lagi, suatu transformasi dinamakan langsung jika transformasi itu mengawetkan orientasi, dan dinamakan transformasi lawan jika mengubah orientasi. Nah, di sini ada istilah transformasi langsung dan transformasi lawan. Jadi kalau transformasi langsung ketika dia mengawetkan orientasi. Kemudian dinamakan transformasi lawan jika mengubah orientasi. Nah, di sini ada contoh dari isometri langsung. Ini biru ini menandakan prapetanya atau domainnya. Ketika domainnya arahnya ke kanan, berarti kalau dikatakan isometri langsung, bayangannya juga arahnya ke kanan. Kalau domainnya arahnya ke kiri, berarti petanya arahnya juga ke kiri. Itu ketika dia dikatakan isometri langsung. Kemudian ketika isometri lawan, berarti ketika domainnya ini arahnya ke kanan, berarti bayangannya atau petanya ke kiri, kebalikannya. Ketika domainnya arahnya ke kiri, berarti ketika dikatakan isometri lawan, ketika bayangannya arahnya ke kanan, berarti berlawanan. Jadi ini jenis-jenis dari isometri. Ada isometri langsung dan isometri lawan. Kemudian ada sebuah teorema. Di sini setiap pencerminan pada garis adalah isometri lawan. Nah, teorema ini kita buktikan dengan gambar ini, gambar di sini. Tadi teoremanya setiap pencerminan pada garis adalah isometri lawan. Pada gambar 3.A dapat kita lihat bahwa pencerminan itu isometri lawan, sedangkan rotasi itu isometri langsung karena mengawetkan orientasi. Ya. Ini yang dikatakan, ini kan pencerminan. Dia terbukti isometri lawan karena dia Dia mengawetkan maksudnya isometri lawan karena dia mengubah. Kemudian setiap rotasi itu isometri langsung karena dia mengawetkan. Jadi hasil bayangannya mengawetkan, artinya mengawetkan apa? Yang mengawetkan jarak, kemudian ininya
sama-sama kalau di prapetanya berlawanan jarum jam, di petanya juga berlawanan jarum jam. Gitu. Kemudian ada sebuah teorema juga, sebuah isometri adalah isometri langsung dan isometri lawan. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi di rencana pembelajaran kan di pertemuan 4 kita tulis jenis-jenis isometri. Jadi yang dapat kita simpulkan jenis-jenis isometri itu ya ini. Setiap isometri itu isometri langsung atau isometri lawan. Ini yang dimaksud dari jenis-jenis isometri. Kemudian contoh, diketahui sebuah titik A dan dua transformasi T dan S yang didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan A, SA sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, TP sama dengan P aksen dan SP sama dengan P double aksen. Kemudian P aksen adalah titik tengah ruas garis AP, sedangkan A titik tengah ruas garis P double aksen. Termasuk golongan manakah masing-masing transformasi S dan T? Jadi di sini diketahui apa? Diketahui ada sebuah titik A. Kalian buat titik A, ya. Kemudian diketahui lagi ada dua transformasi. Jadi kalau biasanya kita gunakan transformasi itu hurufnya T. Sekarang kita tambah S karena ada dua transformasi di soalnya, T sama S, yang didefinisikan sebagai berikut. Transformasi A sama dengan A. Ya, berarti ini menandakan apa? Ya berarti transformasi titik A yaitu dirinya sendiri, TA sama dengan A. Kemudian untuk yang T, kemudian SA sama dengan A. Berarti apa? Ya untuk transformasi yang S ini hasil transformasinya ya titik dari titik A ya A itu sendiri. Ya berarti titik A ini sama dengan TA sama dengan SA. Kemudian jika P tidak sama dengan A. Nah, ada titik apa? Berarti ada titik P. P ini tidak sama dengan A. Berarti kita buat titik P. Kemudian transformasi P sama dengan P aksen. Berarti ada titik lain. Kan transformasi P sama dengan P aksen ya, berarti ada titik P aksen. Dan transformasi S itu sama dengan P double aksen ya, berarti ada titik lagi P double aksen yang memenuhi, katanya P aksen ini titik tengah dari ruas garis AP. Ya berarti P aksen ini ada di tengah-tengah titik A dan titik P. Sedangkan titik A itu sendiri adalah titik tengah dari P dan P double aksen. Coba kalian buat hasil gambarnya. Yang ditanya termasuk golongan manakah masing-masing transformasi tersebut? Sudah jadi? Kalau sudah jadi, pertanyaannya, termasuk golongan manakah masing-masing transformasi S dan T itu? Kalau sudah jadi, kalian cek gambarnya apakah seperti ini. Kalau seperti ini berarti kalian paham ya soalnya. Jadi katanya A ini di antara P aksen dan P double aksen. Kemudian P aksen ini di antara A dan P. Kemudian ini hasil transformasinya. TA sama dengan A, SA sama dengan A. TP sama dengan P aksen. Kemudian SP sama dengan P aksen. Nah,
yang ditanya, termasuk golongan manakah masing-masing transformasi S dan T? Hasilnya tadi apa? Hasilnya kita lihat di titik A-nya. Di titik A ya. Kemudian dari titik A kita lihat dari titik T-nya. T-nya dulu, transformasinya kan ada 2, T sama S. Kita lihat transformasi yang T. TP ke P aksen. P ke P aksen. Berarti dia ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya. Kemudian setelah itu TA ini titik A ya, berarti dia tidak pindah tempat. Kemudian transformasi T ini berarti dari dia transformasinya kan yang T yang kita bahas, berarti dari A ke P ya, dari A ke P dia arahnya ke kanan. Kemudian setelah itu hasil transformasinya dari A ke P aksen, dari A ke P aksen dia arahnya juga ke kanan. Kalau dia arahnya ke kanan berarti apa? Sama-sama ke kanan kan? Jadi dia mengawetkan orientasi. Jadi dia termasuk isometri langsung. Kemudian yang transformasi S. Kita lihat hasilnya SP ini P double aksen ke sana. Berarti ke kiri ya, ke kiri. Kemudian SA sama dengan A ya, dia tetap. Kemudian kita lihat ini apa? Tadi A dengan P. A dengan P dia berarti ke kanan ya, ke kanan. Kemudian sekarang hasilnya A dengan P aksen. A dengan P aksen. Dia ke kiri. Jadi ketika kita lihat AP dengan AP aksen ini dia tidak searah. Yang satu, yang AP ini dia ke kanan, yang AP double aksen ini dia ke kiri. Jadi dia berlawanan arah. Jadi ketika dia berlawanan arah ya berarti dia dikatakan isometri lawan. Begitu ya. Paham? Oke, baik. Pertemuan hari ini pembahasan tentang jenis-jenis isometri kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.